المسلمين أن يبين ما أمرت مسجد لكن الله يتشمل على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى سائر الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النبت وإلى النور. أما بعد. Jemaah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita semua diizinkan dan ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kembali hadir di rutinan dan di tempat yang mulia ini. Sama-sama kita niat i'tikaf, niat menghidupkan ilmu warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga duduknya kita di sini membuahkan duduknya kita kelak di sana di surganya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita diberi umur panjang, sehat walafiat, terkabul segala hajat, setelah itu diberi kesempurnaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala al-musannif radhiyallahu anhu nafa'ana bi fid-darain amin. An Abi Muhammad Abdullah ibn Umar ibn al-As radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Qala berkata itu sahabat Abdullah bin Umar bin al-As. Qala bersabda Rasulullah itu Rasulullah SAW. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Hadisun sahihun rawainahu fi kitabil hujjah bi isnadin sahih. La yu'minu, tidak sempurna imannya, ahadukum, salah seorang kalian, hatta yakuna, sehingga ada, hawahu itu keinginannya, tabaan adalah mengikuti, lima pada sesuatu, ji'tu bihi yang aku datang dengan sesuatu tersebut. Hadis sahih, rawaina kami meriwayatkan, kata Imam Nawawi, hadis tersebut rawainahu fi kitabil hujjah, di kitab al-hujjah bi isnadin, dengan isnad sahihin yang sahih. Di hadis ini Nabi SAW menyebutkan bahwasanya tidak sempurna iman dari kita itu sampai keinginan kita mengikuti semua yang dibawa oleh Nabi. Kalau keinginan kita cocok dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi, maka berarti sempurna iman kita. Manusia itu Pak, Bu, itu kan ada dua bagian. Ada jasad, tubuh, ada ruh. Ya, jasad sama ruh. Ruh itu aslinya suci. Fitratallahi allati fadran nas 'alaiha. Ruh niku suci, bawaannya pengen deket sama Allah, pengen ibadah. Sedangkan jasad ini dari bumi, bawaannya turun ke bawah, ngikuti syahwat, ngikuti hawa nafsu. Nah,
manusia ini, umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad, itu ada yang dominan ngikuti jasad, ngikuti tubuh, sehingga yang dipikiri materi, dan materi, yaitu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu hamba materi. Time is money. Waktu adalah uang. Itu pedoman orang barat, pelopornya orang Yahudi. Jadi hidup itu ya fulus, bin duit, bin uang. Nah wis jadi beruang, akhirnya nyakar sana nyakar sini, tidak peduli. Orang Yahudi itu pokoknya duit, fulus, materi. Gimana mereka bisa menumpuk sebanyak-banyaknya kalau perlu menguasai dunia, dan itu terjadi. Misi orang Yahudi menguasai dunia, materi dikuasai oleh mereka. Tuh lihat bagaimana produk-produk yang dipakai bahkan oleh kita umat Islam, mulai sampo, sabun, deterjen, macam-macam. Itu nek ditelisik banyak produk Yahudi Israel Zionis. Hebat mereka ekonominya, sampai tembus ke seluruh dunia, bahkan menguasai perekonomian dunia. Karena memang mereka doktrin dan ajarannya hamba-hamba materi. Mereka memang dominasinya itu ngurusi tubuh jasad, sing dipikir materi. Ada lagi kaum sebelum umat Nabi Muhammad, yaitu kaum Nasrani. Mereka lebih dominan ngurusi ruh, sehingga bawaannya seakan-akan napa niku seperti malaikat. Bahkan di antara mereka pemimpin-pemimpin agamanya itu sampai-sampai tidak boleh menikah tidak boleh, padahal menungso. Nah, namanya manusia yang butuh kuwi to. Nah, itu terjadi. Ada dua ahli kitab, yang satu ngurusi tubuh jasad, sing dipikir materi, harta, sehingga tidak ngurus, bahkan sampai mencelakai manusia yang lain, penting kaya. Kalau perlu menindas bahkan menjajah seperti di Palestina, tidak ngurus mereka. Sing tidak manut, tidak nurut, bom, habisi, jajah. Penting materi didapat. Benar, orang Yahudi seperti itu. Di satu sisi lain ada yang bawaannya rohani, sampai-sampai menikah tidak boleh. Pemimpin-pemimpin mereka menikah tidak boleh. Nah, Islam datang di tengah-tengah. Manusia itu perlu materi, perlu uang, ya, perlu makanan, pakaian, tempat tinggal dan seterusnya, iya. Tapi harus tabaan lima ji'tubih. Ketika kita mencari uang, mencari pakaian, kecukupan untuk hidup, harus sesuai dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh menyakiti manusia yang lain, ngerampok, tidak boleh merugikan orang yang lain, berjudi, tidak boleh. Kita boleh mencari materi, mencari kekayaan, boleh, tapi harus tabaan lima ji'tubih, harus mengikuti Nabi Muhammad ketika kita mencari rezeki untuk kehidupan. Karena memang jasad tubuh kita memerlukan itu. Begitu juga perjalanan roh kita atau rohani itu juga harus tabaan lima ji'tubih, ngikuti Nabi. Jangan sampai keblabasan rohani sampai akhirnya ndak boleh nikah. Wah, ya bahaya. Wong manusia itu punya syahwat kok. Ibadah ya ibadah, tapi ada batasannya. Tuh lihat kemarin Sayyidina Abdullah bin Amr bin As yang tatkala masih muda ahli ibadah, puasa, kalau siang malam tahajud, sampai nikah pun istrinya nganggur. Diingatkan sama Nabi. Orang yang paling takwa itu Rasulullah juga tidur
juga menikah, juga sama keluarga dan seterusnya. Ada waktu untuk ibadah, ada waktu untuk keluarga dan seterusnya. Makanya kalau manusia ini mengikuti ajaran Nabi Muhammad akan seimbang. Jasadnya jadi jasad yang berkah karena dia ketika mencari materi dengan jalan Nabi yang halal, bukan yang haram. Rohnya, rohaninya jadi tenang, tentrem, hatinya bahagia karena dia beribadah mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak kebelabasan, manusia tetap dimanusiakan. Ya kalau malaikat ibadah tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak membutuhkan itu semua karena malaikat dari cahaya. Nek manusia ibadah ya perlu makan, perlu minum, perlu menikah dan seterusnya. Sehingga ajaran Nabi ini kalau kita mengikuti maka kita berada di tengah-tengah dan jadi sempurna jalan yang kita tempuh. Makanya la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Keinginan ingin mencari materi harus diikutkan dengan ajaran yang dibawa Nabi. Keinginan ingin meraih ketentraman rohani, ruhnya juga harus mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga jadi orang yang sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini indahnya ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bagaimana kita itu tidak mau mengikuti Nabi, wong seindah ini ajarannya. Dan karena memang Nabi itulah yang menjadikan hidup kita ini teratur dan indah. Lihat bagaimana dulu manusia di zaman jahiliyah, perempuan tidak dihargai dan seterusnya. Yang kuat memangsa yang lemah, yang kaya memangsa yang miskin. Itu adat-adat kebiasaan jahiliyah. Tapi dirubah semua oleh Rasulullah SAW. Yang kaya peduli, hormat sama yang miskin. Tidak boleh meremehkan dan seterusnya. Perempuan dijadikan ratu. Yang pejabat punya jabatan kuat, mengayomi yang lemah. Itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan bukan hanya untuk keindahan hidup di dunia, Nabi pun menjanjikan keindahan hidup kelak setelah mati, yakni di akhirat. Beliaulah yang menunjukkan jalan menuju surga. Maka bagaimana kita tidak berusaha untuk mengikuti beliau, sedangkan beliau yang menjadikan keindahan di dunia dan keselamatan di akhirat. Bagaimana Nabi mensifatkan orang yang mengikuti beliau akan bisa sampai ke surga, yang mana surga itu maudhi'u sauti ahadikum fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Nanti di surga itu tempat cambuk salah satu dari kalian, alias ibarat kardus koleksi gitu. Koleksi cambuk, koleksi senjata, koleksi apa itu. Di surga itu ada koleksi, tempat koleksinya itu, wadahnya saja itu lebih baik daripada dunia seisinya. Dan surga memang begitu luar biasa. Nah itu semua akan bisa kita raih, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat sampai ke surga, karena semua berkahnya adalah Nabi Muhammad SAW. Hingga beliau menerangkan, ma taraktu syai'an yuqarribukum minal jannati wa yubaidukum anin nar illa waqad bayyantuhu lakum. Tidak ada satupun yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali telah aku terangkan semua untuk kalian. Jadi beliau telah meninggalkan ajaran bimbingan untuk kita umatnya agar hidup di dunia ini selamat, rohani, jasmaninya berkah, selamat mulai di dunia sampai nanti bisa mencapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Rasulullah SAW disifati oleh Allah seorang nabi yang sangat sayang dan perhatian
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi yang sangat sayang, sangat super duper perhatian terhadap umatnya. Kalau sudah sesayang ini Rasulullah, bahkan beliau dalam salah satu hadis mengungkapkan betapa beliau niku rindu dan sangat cinta terhadap umatnya yang belum pernah ketemu beliau. Ya, kita semua ini tidak pernah ketemu masa hidupnya Rasulullah. Rasulullah sudah rindu terlebih dahulu sebelum kita ada. Sampai-sampai beliau mengatakan, ikhwani ya'tuna min ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malih. Saudara-saudaraku, saat itu para sahabat mendengar desihan rintihan rindu Rasulullah, wa syauqah, betapa rindunya aku dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudaramu ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian bukan saudara yang aku maksud, bukan, kalian adalah sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku yang aku rindukan, mereka adalah orang yang akan hidup setelah aku wafat. Mereka ingin bertemu dengan aku walaupun dengan tebusan harta dan anaknya sekalipun. Artinya mereka sungguh mencintai aku melebihi anak, harta dan bahkan diri mereka. Saking cintanya kepada Rasulullah SAW, dan mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Karena itu mengikuti Rasulullah taba'an lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang dibawa Nabi, ini adalah barometer kesempurnaan iman. Karena dengan mengikuti ajaran Nabi berarti kita mencintai Nabi SAW, dan itu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Qul in kuntum, jika kalian tuhibbunallah, mencintai Allah, maka apa lanjutannya? Fattabi'u, maka ikutilah. Bukan fattabi'ullah, ikutilah Allah, enggak. Tapi Allah di situ berfirman fattabi'uni, ikuti aku, yaitu Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan mengikuti Rasulullah bukti cinta kepada Rasulullah. Kalau sudah begitu, itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para sahabat itu adalah perumpamaan yang agung di dalam mengikuti dan mencintai Nabi SAW. Lihat bagaimana ada seorang sahabat itu ditawan oleh kaum kafir Quraisy. Ditawan, ditangkap mereka, dibawa ke Mekah. Setelah ditawan, singkat cerita, sahabat ini akan divonis dibunuh karena dianggap oleh orang kafir Quraisy sudah berbahaya dan harus dibunuh, dihukum mati. Ditebus tidak boleh, harus dibunuh ini. Maka si sahabat ini akhirnya nunggu hari di mana dia akan dieksekusi, dibunuh. Singkat cerita, ketika ditawan tersebut, di penjara tersebut, ada pisau kecil gitu. Dia minta izin untuk membersihkan diri karena besok mau dibunuh, dieksekusi, dihukum mati. Dia pengen bersih-bersih kukunya atau bulu-bulunya, pengen bersih, pengen wafat dalam keadaan bersih, kuku-kukunya atau apanya, pengen bersih-bersih diri. Nah, tanpa sengaja ada anak kecil, anak dari orang yang jaga tawanan itu. Kalau bahasa sekarang sipirnya, anaknya ini main-main ke dekat sahabat tersebut. Maka melihat itu, sahabat ini megang pisau kecil bersih-bersih tadi itu. Ibu dari si anak ini menjerit, wah takut kalau si anak ini akan dipegang oleh sahabat, dijadikan sandera dan dia bisa lepas. Takut anak ini akan dibunuh.
Akhirnya apa yang terjadi? Si sahabat ini ketawa. Nahnu ashabu Muhammad. Kami ini adalah sahabat Rasulullah yang tidak diajarkan untuk membunuh anak kecil. Jangan khawatir wahai ibu, anakmu tidak akan aku apa-apakan. Akhirnya si sahabat ini sudah siap dan dieksekusi, ya, dibaringkan, kemudian ditawari, apakah kamu mau andaikan Muhammad nabimu itu menggantikan tempatmu sekarang di posisi ini? Maka dijawab oleh sahabat itu, karena saking cintanya mendengar itu tidak mau dia menjawab, jangankan menjadi pengganti posisiku, andaikan Nabi Muhammad itu tertusuk duri saja, sebagai gantinya aku siap mengorbankan nyawaku dan semua yang aku milikan, semua yang aku miliki, asal Nabi nggak tertusuk duri tersebut. Jangankan kok ganti posisiku, Rasulullah kena duri aku nggak tega, aku siap mengganti dengan nyawa dan semua yang aku miliki. Subhanallah. Sampai-sampai orang kafir Quraisy itu kalau melihat para sahabat Rasulullah, mereka takjub dan mengatakan, bagaimana ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka ashabi Muhammadin ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku tidak pernah melihat orang yang taat mengikuti seseorang, cinta sama seseorang melebihi cintanya para sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Para sahabatnya Muhammad ini memang hebat dalam mengikuti dan mencintai nabinya sampai seperti itu. Diakui cinta mereka, diakui ketaatan mereka bahkan oleh musuh mereka orang-orang kafir Quraisy, sampai heran bagaimana para sahabat itu benar-benar mengikuti Rasulullah, benar-benar mencintai Rasulullah sepenuh hati. Dan mereka lah memang potret orang-orang generasi awal dari umat Nabi Muhammad yang iman mereka adalah iman yang sempurna. Karena itu mereka dipilih oleh Allah menjadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ada satu cerita juga, ada seseorang Badui, yang singkat cerita dia ini berjuang sama Nabi. Suatu ketika Rasulullah sama sahabatnya menang peperangan dan mendapat jarahan perang, harta-harta rampasan perang. Jadi kalau orang Islam bertempur melawan orang kafir yang memusuhi Islam, itu kan harta-harta mereka boleh dijarah, boleh diambil. Contoh orang-orang Israel sekarang itu yang memusuhi orang Palestina, yang membunuh umat Islam, itu harta mereka boleh kita ambil, kita jarah, itu boleh, nek iso kalau bisa. Kenapa? Karena harta orang kafir yang memusuhi Islam itu bahaya. Harta tersebut akan dipakai untuk membunuh dan menyerang umat Islam. Karena itu hartanya halal, kita ambil, kita jarah. Hartanya itu nanti dibuat beli bom, beli peluru dan lain-lain untuk membunuh saudara-saudara kita umat Islam. Karena itu ketika ada pertempuran muslimin sama orang-orang kafir, kok muslimin menang, maka harta mereka dalam pertempuran itu halal semua dibawa pulang. Kudanya, ontanya, kalau zaman dulu ya, kalau zaman sekarang mungkin tanknya dirampas, terus pelurunya dan lain-lain dirampas, diambil, boleh, halal itu hukumnya. Nah, ketika Rasulullah punya rampasan perang dan beliau membagi-bagi itu kepada para sahabatnya, sahabat yang nggak mampu dikasih ini untuk biaya hidupnya, yang ini dikasih sesuai yang dibagi oleh Nabi. Ada satu Badui ini dikasih bagian oleh Rasulullah dari rampasan perang itu, bernilai, berharga, bisa dipakai untuk kehidupan, untuk beli ini beli itu, kecukupan sehari-hari, lumayan. Di bawah sahabat diaturkan kepada seorang Badui tadi itu. Maka ditanya, apa ini? Ini dari Rasulullah, jarahan rampasan perang dari Rasulullah yang dibagikan untuk kamu, bagianmu. Maka diambil, kemudian langsung dibawa menghadap Rasulullah SAW. Maka saat itu ketika menghadap Nabi SAW, orang ini berkata,
"Ma hada ya Rasulullah, apa ini wahai Nabi?" Maka Nabi menjawab, para sahabat di sekelilingnya menjawab, "Qismun qasamahu laka Rasulullah SAW." Wahai sahabat kita, ini adalah bagianmu dari Rasulullah, rampasan perang, kita juga ada yang dikasih semua. Nah, maka datang ke Rasulullah, mendekat ke Rasulullah sambil mengatakan, "Ma ala hadza ittaba'tuk walakinni ittaba'tuka ala an urmaha huna." Wahai Rasulullah, aku mengikuti engkau wahai Nabi, berjuang bukan karena ini aku ingin yang aku ingin capai, bukan harta dunia yang aku inginkan wahai Rasulullah, tapi aku ingin berjuang membantumu sampai aku terkena panah, terkena senjata di sini, ditunjuk itu di lehernya atau di apanya ditunjuk, sehingga aku pun mencapai ridho Allah, aku pun menjadi orang yang engkau ridhoi dan masuk surganya Allah. Akhirnya dikembalikan itu kepada Rasulullah, karena orang ini benar-benar niat ngikuti Nabi bukan untuk dunia, tapi untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya pas pertempuran lagi, kata Rasulullah saat itu, kalau sahabat kita ini pas dia pulang, dia benar dengan niatnya, maka nanti Allah pun akan menjadikan niatnya itu jadi kenyataan. Benar pas peperangan lagi, sahabat ini bantu ikut berjuang sama Rasulullah. Sahabat ini tertusuk di tempat persis yang dia tunjuk, misalkan di leher, di situ persis kena panah dan dia gugur menjadi syahid. Sampai-sampai akhirnya Rasulullah datang kepada sahabat tersebut, mengkafaninya, kemudian beliau mensolati mayitnya, dan diantara doa yang beliau panjatkan, "Allahumma hadza abduk kharaja muhajiran fi sabilik qutila syahidan wa ana alaihi syahid." Ya Allah, ini adalah hambamu yang ikut keluar berhijrah membela agamamu, dia pun gugur menjadi syahid dan aku pun sebagai saksinya. Ya Allah, dia benar-benar tulus dalam niatnya dan benar-benar menjadi orang yang syahid, yang menjadi saksi Rasulullah, yang mensolati Rasulullah, yang mengkafani Rasulullah. Betapa mulianya sahabat tersebut, karena dia benar-benar 100% tabaan lima ji'tu bihi, mengikuti 100% zahir dan batin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurna imannya orang yang dia itu mengikuti Rasulullah secara zahir dan batin, secara jasmani. Ketika dia mencari kehidupan dunia, dia mengikuti jalan Nabi, dan secara rohani dia juga mengikuti cara ibadah yang diatur oleh Nabi. Maka dua-duanya ini kalau sudah kita semua bisa mengikuti apa yang diatur oleh Nabi, maka iman kita akan menjadi iman yang sempurna. Karena itu, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman seseorang dari kalian sehingga keinginannya, baik keinginan materi atau keinginan rohani tadi itu, kerja ataupun ibadahnya, mengikuti Nabi Muhammad. Kalau sudah begitu, dia pun akan menjadi orang yang imannya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mengikuti Nabi berarti mencintai Nabi, dan mencintai Nabi berarti mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang telah mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mereka adalah orang-orang yang sempurna imannya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, dan tercatat menjadi orang yang mencintai Allah, dan cinta kita diterima oleh Allah, sehingga kita tercatat menjadi orang-orang yang sempurna imannya, selamat bahagia di dunia, dan juga selamat bahagia kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.